Assalamualaikum. Anakan kadal nang dalan-dalan, gawe topi gak gawe jas. Wis wayahe udal-udal sekolahan sebagai bukti Jatim cerdas. Dino iki akan kita bawa ke SMK yang lagi menguatkan Tevanya untuk menuju ke status BLUD utawa Blut. Nah, salah satu contoh aku di depan nang toko Basmalah. Iki adalah toko sing dibina dan kerjasama dengan pihak Basmalah. Ya apa sih kelanjutannya sekolahan sing wis Blut iku? Langsung kita masuk dan kebetulan di dalam ono Bapak Kepala Dinas. Yuk, budal. Nah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Teaching Factory SMKN 1 Grati yang pada hari ini juga akan ditandatangani kerjasama dengan Pondok Pesantren Sidogiri secara resmi saya nyatakan dibuka. Sepeda lipat digawe nang alas. Pokok SMK, kepala SMK semangat, insya Allah Jatim cerdas. Temanya kali ini agak mengejutkan kita semua karena kebetulan ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, ada juga Bapak Kabid PPSMK. Selamat siang Pak Iwan. Mulai tadi mesem kita nganteng Kabid lek dino iki pokoke. Buka cap, selamat siang. Baik, sebelum saya ke Pak Kadis, saya ingin ke Buning dulu. Buning, penjenengan dengan gegap gempitanya dan dengan semangat yang bukan main tadi, nekat untuk ditetapkan sebagai sekolah atau SMK BLUD. Sudahkah penjenengan menyiapkan semuanya ketika tadi Pak Kadis ngendikan tahun ini kudu blut? Apa yang sudah disiapkan? Monggo. Ya. Alhamdulillah Cabe, ini merupakan hari yang baik, awal yang baik, insya Allah Cabe. Ada banyak yang sudah kami persiapkan, di antaranya adalah ada unit produksi dan jasa di masing-masing jurusan, yang insya Allah semua produknya sudah kita launching. Kemudian yang kedua, yang tadi diresmikan oleh Bapak Kepala Dinas, itu adalah Teaching Factory yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Sidogiri, Cak B. Ini juga merupakan modal awal bagi kami untuk bisa melaksanakan BLUD di SMK Negeri 1 Grati. Insya Allah Cak B. Alhamdulillah, artinya semua mulai A sampai Z sudah tinggal tekan tombol ya. Inggih. Kalau nanti SK Blutnya mudun Inggih, betul Cak B. Ojo sampai SK Blutnya mudun cek bingung loh. Aku gak iso mendampingi loh ya, soalnya penggaweanku kami akeh. sudah ada pendampingan, sudah mengadakan workshop yang akan dibina oleh kemarin. Kita mengadakan workshop 2 minggu kemarin yang dibina langsung oleh SMK Bluk di Pasuruan dari SMK Negeri 2 Kota Pasuruan. Mana Pak Sarkawi itu? Kemarin sudah memberikan pelatihan ke kami. Baik, Pak Kadis nyun sewu Pak. Banyak sekolah yang jangankan TEVA Pak, maksud saya SMK. Ada sekolah atau SMK yang sudah memang giat sekali bagaimana TEVA-nya bisa maju. Tapi ada juga sekolah yang masih sulit untuk mengembangkan TEVA-nya. Bahkan hasilnya pun masih belum layak untuk dijual. Nyun sewu Pak Kadis, apakah ada kebijakan Dinas Pendidikan atau langkah-langkah Dinas Pendidikan yang akan mensupport, memacu supaya SMK yang demikian ini cepat ikut mengikuti atau mengupdate keadaan? Monggo Pak Kadis. Terima kasih Cak Bey. Beliau ini juga kepala SMK Panji Kabupaten Situbondo yang SMK-nya sudah blut. Jadi para kepala sekolah kalau mau membuka blut ya belajarlah di Cak Bey ini. Harusnya Cak Bey nggak usah tanya kepada saya, cerita saja.
Ya, jadi yang pertama adalah kompetensi Ya. para guru. Nggih. Ini yang harus selalu ditingkatkan agar di saat menjadi BLUT nanti Nggih. produk-produk yang dihasilkan itu layak untuk dijual. Ya. Yang kedua juga harus belajar dari SMK yang sudah BLUT. Nggih. Dan kami juga meminta SMK yang sudah BLUT itu punya kepedulian Nggih. untuk memberikan motivasi, menyampaikan pengalaman-pengalamannya agar SMK yang sudah mempunyai produksi dan produksi itu sudah yakin bisa berjalan kontinu, sudah memiliki manajemen yang baik, segera menjadi SMK BLUT. Satu hal yang kalau kita amati nyun sewu nih Pak Kadis, kadang teman-teman SMK itu ketika ditanya opo tevamu kok gak maju, opo tevamu kok belum bangkit, satu yang menjadi alasan itu alatnya tidak lengkap. Kemudian ada juga alasan lain, lek wis dadi kadang ngedolnya kesulitan, jadi sisi marketingnya belum bisa dikuasai dengan baik. Kinten-kinten Dinas Pendidikan dengan 2 poin yang menjadi masalah di SMK selama ini, apa yang akan dilakukan? Alhamdulillah Cak Bayi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur, di mana salah satu yang harus direalisasi adalah sekolah di Jawa Timur itu perbandingannya 70% SMK dan 30% SMA. Ya. Nah, karena RPJM-nya seperti itu, maka peralatan-peralatan untuk memenuhi kebutuhan SMK setiap tahun ini dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sehingga kami akan melihat skala prioritas mana yang membutuhkan peralatan itu, dan kami akan memonitor agar peralatan-peralatan yang telah diberikan itu dimanfaatkan dengan baik. Kepala sekolah itu adalah, kalau saya ibaratkan, adalah pemegang setir kendaraan. Ya. Mau memajukan dengan kecepatan rendah atau kecepatan tinggi, ini kepala sekolah sangat punya peran. Oleh karena itu, untuk membangun pemasaran, maka yang pertama yang perlu dilakukan adalah sekolah tersebut menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri seperti yang dilakukan oleh SMKN 1 Grati ini. Yang kedua, untuk memberikan pembelajaran pemasaran, sayogianya juga mendatangkan pakar-pakar pemasaran untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan pelatihan bagaimana pemasaran baik itu daring maupun secara konvensional. Nah, dengan begitu maka teman-teman akan lebih semangat lagi. Bagi teman-teman SMK yang sudah niat untuk menuju BLUT, jangan lagi dijadikan alasan. Baik, guys, sampean semua yang lagi nonton di TV, kita kembali lagi dan akan kita kupas lagi tentang Jatim Cerdas kali ini. Langsung saja saya ke Bu Kepala Sekolah dulu. Kalau tadi Bapak Kadis sudah menyampaikan, Bu, satu, alat akan dibantu, kemudian marketing akan difasilitasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa menjual produknya. Kendala yang dipenjenengan apa itu? Apakah alat dan marketingnya itu juga jadi kendala? Betul Cabe, kalau secara alat kami insya Allah sudah banyak yang memenuhi syarat. Tetapi kendala di kami itu adalah bagaimana kita membuat sebuah produk kita itu betul-betul diterima oleh masyarakat. Itu yang menjadi sesuatu PR besar bagi kami. Bagaimana produk-produk kami itu betul-betul dipercaya oleh masyarakat. Lah,
beberapa hal yang sudah kami lakukan Cak Bey. Salah satunya kita numpang brand dulu. Nah, kerjasama dengan industri yang memang produknya sudah diterima oleh masyarakat. Salah satu contohnya kami kerjasama dengan Basmalah, toko Basmalah ini. Basmalah ini ada 184 cabang di Jawa Timur. Nah, harapannya banyak produknya SMK Grati ini yang sudah masuk di sana, sudah ada labelnya di Basmalah, dan harapannya bisa menyebar ke seluruh Jawa Timur itu Cak Bey. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu, monggo. Kita lanjutkan lagi, Pak Kadis. Kalau Teva di SMK itu sudah maju dan betul-betul menghasilkan uang, kadang juga teman-teman yang belum BLUD itu simalakama, Bapak. Kalau uang itu sudah numpuk, mau dipakai itu takut karena legalitasnya ini ya opo. Kalau tidak dipakai kita membutuhkan. Mbok pilih ada solusi Pak Kadis untuk mengatasi Tevanya wis maju tapi belum BLUD, bagaimana bisa menggunakan uang itu dan halal, artinya legalitasnya terjamin. Monggo Pak. Kalau sebuah SMK Tevanya sudah mampu memberikan produksi yang terus menerus, jangan takut, segera SMK itu jadikan BLUD. Kenapa begitu? Seperti saya katakan tadi, kalau sudah menjadi SMK BLUD, maka akan didampingi oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dihasilkan dari BLUD itu. Dan juga punya keuntungan bila SMK sudah BLUD, hasil dari Teva itu bisa dikelola sendiri oleh SMK itu, Cak Bey. Nah, itu keuntungannya. Jadi kalau memang sudah mendapatkan uang teko hasilnya Teva dan belum BLUD, satu-satunya ndang cepet mengajukan. Ini Pak Iwan deg-degan nek kuwabeh kepengin BLUD terus ya opo pembinaan ini tadi ya. Nggih. Ana sepeda akeh 50 digawe mlaku-mlaku tuku pelas. Lek kepala sekolah ceket-ceket, insyaallah Jatim cerdas. Kita lanjutkan satu lagi, Buning. Jadi BLUD itu nanti jangan penjenengan bayangkan, wah penak, kula wis dadi BLUD nganggo duit olah-oleh. Sak wayah-wayah dipakai oleh, wayah-wayah dipakai boleh begitu. Nah, kinten-kinten sudahkah penjenengan membayangkan ketika nanti Pak Kepala Bidang menetapkan SMK jenengan jadi BLUD, apa yang akan penjenengan lakukan? Begini Cak Bey, harapan kami. Katanya kok abot ngono jawabnya ya. Tidak berat sih sebenarnya. Kalau sesuatu itu dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah tidak berat Cak Bey. Insya Allah. Begini, harapan kami yang pertama, kami sudah punya usaha Cak Bey. Punya usaha di depan yang dilihat oleh orang banyak. Lah begitu Basmalah itu berdiri Cak Bey, banyak sekali LSM, wartawan dan lain sebagainya itu menanyakan kepada kami, opo kok sekolah digawe usaha, apa gitu? Boleh begitu. Kami ingin memiliki dasar hukum yang kuat bahwa sekolah itu bisa berwirausaha Cak Bey. Itu yang pertama kami inginkan. Karena dengan dasar hukum yang kuat ini insya Allah kita bisa maju bersama Cak Bey. Itu harapannya ke depan Cak Bey. Itu yang pertama terbayang di benak kami. Karena tanpa dasar hukum yang kuat kami juga tidak bisa melangkah lebih cepat lagi Cak Bey. Seperti itu. Jadi kalau sudah BLUD maka status BLUD itu sama dengan status badan hukum sekolah kita ini atau SMK untuk bisa melakukan kegiatan usaha. Pak Kadis, kalau nanti SMK itu sudah di BLUD kan, maka SMK itu akan disamakan dengan UPD-UPD yang lain Pak. Dia harus menyusun target dan setiap 3 bulan atau setiap bulan dipacu supaya targetnya bisa tercapai. Nyun sewu, apa ini nanti tidak tambah membebani SMK fokus ke APBD tetapi nyun sewu, tapi semoga tidak 20 sekolah ini selama ini tidak kemudian mengabaikan akademisnya. Kinten-kinten kados pundi Pak Kadis? Sebetulnya dengan menjadi BLUD ini akan menjadi penyemangat untuk lebih disiplin Pak.
apa lebih berat daripada non-blood pertanggungjawabannya? Saya rasa sama. Nggih. Kenapa sama? Karena SMK yang non-blood pun juga harus membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja Ya, betul. yang biasanya disebut RAKS. Betul, nggih. Sama. Dan semua uang itu baik non-blood maupun blood juga harus dipertanggungjawabkan. Nggih. Jadi sebetulnya sama, tidak perlu ditakuti Cak B. Nah, toh kalau kita sudah membuat, justru itu memudahkan kita sewaktu-waktu ada BPK, ada yang lain ingin lihat, kita sudah siap didampingi. Begitu mungkin Pak Kadis. Betul. Nggih. Baik, teman-teman guys sampean sing nonton JTV, nyun sewu Pak Kadis, ini kesempatan untuk teman-teman yang ada di sini mungkin ingin menyampaikan sesuatu, kita kasih sedikit waktu untuk penjenengan yang ingin menyampaikan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ya. Bapak Kepala Bidang PSMK, Bapak Ibu Kajabdin, dan semua hadirin yang ada dalam ruangan ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan blood. Kebetulan sekolah kami satu-satunya di Pasuruan yang blood. Ya, kami memang sekolah blood, tapi ini bondo nikat Pak. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari tingkat kelayakan itu lebih layak SMK Negeri 1 Grati. Tapi yang saya rasakan, walaupun kami tidak sebesar SMK Grati, tapi dengan blood itu memang timbul motivasi untuk maju Pak. Ya. Dari kecil bagaimana saya supaya menjadi besar. Dari tidak ada bagaimana supaya ada. Ya. Dari tidak baik bagaimana supaya menjadi baik. Sebetulnya cabai tahu Pak, bagaimana saya selalu dibully Pak. Dari 20 itu saya selalu dibully. Sering dipanggil Ibu Gubernur. Termasuk sering Pak, mulai Pak Karwo, Pak Bu Khofifah. Mengapa? Mohon maaf, tapi ini pengalaman bagi saya. Saya sampaikan ke Bu Nining karena kami memberikan pembinaan. Bu Nining, cukup saya saja yang sering dipanggil oleh Pak Gubernur dan Ibu Gubernur. Kenapa? Kami karena kesulitan untuk mencapai target yang kita tentukan. Prediksi PAD kami selalu meleset, Pak. Mengapa? Karena sarana alat yang mendukung dalam proses produksi kami teknik Pak itu tidak mencukupi Pak, tidak cukup dan bahkan tidak ada, sehingga kami sulit untuk memproduksi. Jangankan menjual, memproduksi kami nggak mampu Pak. Tapi karena kami sudah blood, bagaimanapun juga saya harus maju. Ya, saya harus maju. Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah merasakan bagaimana hasil dari blood itu. Kami tenang Pak. Kalau ada BPK datang, kami enjoy Pak. Siapapun datang, kami siap. Inspektorat, LSM, saya tinggal nunjuk di depan sekolah saya ada papan. Kalau LSM datang, wartawan datang, kok jual ini? Coba dilihat. BLUD. Tempat kami Pak ada kafe, walaupun saya orang teknik. Ya, apapun yang saya bisa jual, mohon maaf. Karena sebetulnya blood itu kan harus linear dengan kompetensi keahlian yang ada, TEFA itu. Tapi mohon maaf, mohon izin, kami sedikit melenceng. Karena untuk mengembangkan TEFA kami tidak punya alat Pak. Sedangkan kami dikejar target. Perbandingan target itu bertarget dengan daya serap. Dan daya serap itu pendapatan ngeling dengan pendapatan daerah atau provinsi, sehingga pendapatan kami, target kami, dasar kami selalu muncul Pak. Ngeling, sudah tahu, orang provinsi BKT tahu. Dasar itulah itu. Oleh karena itu saya yakin dan percaya, yakinnya kalau SMK Grati sudah lebih siap daripada saya. Iya, terima kasih. Monggo keplok disik. Kalau yang kecil bisa, kenapa yang besar tidak? Itu Bu Nining, selalu saya sampaikan ke Bu Nining pada saat saya memberikan pembinaan, dan saya siap untuk memberikan pembinaan sampai SMK Grati itu menjadi blood yang benar-benar blood. Terima kasih Pak Cabe. Iya. Terima kasih. Pokoknya tetap
iwak sepat, ayam pedas. Tetap semangat, Jatim cerdas. Dari 20 SMK yang sudah blut, umum saja tidak ada masalah Pak. Kalau ada batu-batu kecil seperti itu ya memang suka duka atau dinamikanya SMK blut. Sebetulnya nyunsu Pak Kadis, ada 30 lagi yang akan menjadi SMK blut termasuk SMK-nya Bu Nining. Kinten-kinten apa sebetulnya sebelum betul-betul nanti Pak Kabid menetapkan 30 SMK itu untuk menjadi blut. Kinten-kinten apa yang kedah disiapkan? Tadi Cak Bei Nggih. menyampaikan dan memang saya berharap SMK di Jawa Timur ini bisa blut semua. Ya. Kenapa bisa blut? Karena di saat SMK itu bisa blut, maka bisa menopang sekolah itu. Bahkan bisa menjadikan SMK mandiri kalau sudah blut. Ya. Dan sebelum blut tentu yang harus disiapkan yang pertama adalah produknya. Nggih. Produk layak untuk dijual. Dan tidak hanya layak untuk dijual, tapi secara kontinu produk itu bisa dihasilkan. Yang kedua adalah manajemen pengelolaan unit-unit TEVA. Ini sudah berjalan dengan baik. Ini penting Pak, dua hal itu. Kemudian pemasaran. Bangunlah pemasaran dengan membuat jaringan-jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah interaksi antara guru-guru produktif dengan siswa ini berjalan dengan baik sehingga bisa saling mendukung. Itu kuncinya. Terima kasih. Jadi kita sudah dapat poinnya untuk SMK yang memang akan 30 SMK khususnya yang akan mendapatkan SK Blut. Apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi, satu, siap TEVA-nya memang menghasilkan sesuatu yang layak jual. Yang kedua, ada kekompakan atau sebuah kesepakatan ya di dalam internal sekolah itu supaya Blut betul-betul menjadi sesuatu yang dibanggakan. Nah, sebelum kita selesai, nyuwun sewu Bu Ning atau Bu Kepala Sekolah, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu ke yang lagi nonton JTV saat ini, monggo. Ya, kepada semuanya saja bahwa harapannya kami setelah menjadi BLUD kita bisa menjadi sekolah yang mandiri, Cak Bei. Mandiri semuanya, bisa membiayai dirinya sendiri. Itu dan bisa mensejahterakan keluarga besar di sekolah tersebut, Cak Bei. Itu mungkin harapannya, semoga Jawa Timur ke SMK di Jawa Timur bisa menjadi BLUD semuanya sehingga Jatim cerdas tetap. Terima kasih Pak Kadis, monggo closing statement mungkin untuk yang lagi nonton JTV. Ya, kami berharap SMK di seluruh Jawa Timur ini mampu memberikan keterampilan bagi siswanya sehingga di saat lulus mampu bekerja di dunia usaha, dunia industri, mampu berwirausaha, mampu menjadi startup baru. Alhamdulillah, tepuk tangan. Statement ini tadi sekaligus doa Bapak Kepala Dinas bahwa nantinya SMK bisa menumbuhkan atau menghasilkan startup yang betul-betul unggul. Ya sekono dhisik wong iki mau wis akeh ngomong soal BLUD dan bagaimanakah kelanjutannya. Sama ikuti ya episode-episode selanjutnya dan tetap di Jatim Cerdas. Ngono ae dhisik iwak cucut mlebu alas, bolak-balik iwak cucut mlebu alas tok ae iki. Monggo kukut, sing penting Jatim tetap cerdas. Aku Cak Bei nyuwun pamit, wassalam.